Nah, saudara, kita punya satu lagi ayat yang mungkin seringkali kita baca dengan keliru, yaitu Matius pasal yang ke-18 ayat ke-20 yang mengatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, apakah yang kita pikirkan ketika kita membaca ayat ini? Biasanya kita akan memikirkannya tentang persekutuan, bukan? Bahwa di mana saja 2 atau 3 orang berkumpul, di situ Tuhan hadir. Ini tentu adalah janji yang luar biasa. Kristus menyampaikan kepada kita bahwa ketika jemaat berkumpul, mereka bisa meyakini bahwa Dia hadir secara rohani bersama dengan mereka. Tetapi pertanyaannya, saudara sekalian, dalam konteks Matius pasal 18, untuk tujuan apa sih jemaat berkumpul? Apakah untuk berdoa? Apakah untuk beribadah? Apakah untuk persekutuan? Bagian ini dalam Matius 18 memiliki nuansa khusus. Bagian ini tidak bicara tentang persekutuan doa, juga tidak bicara tentang persekutuan Kristen secara umum, bukan? Di sini Yesus sedang bicara tentang disiplin gereja. Dalam Matius 18, Yesus mengajar murid-muridnya bagaimana mereka, tentu juga kita ya, harus menangani situasi ketika ada dosa dan konflik antar pribadi. Instruksi Yesus tentang hal ini, saudara lihat ya, diapit oleh perumpamaan tentang domba yang hilang, satu yang sesat dari antara 100, itu bicara tentang dipulihkannya seseorang yang tersesat, dan juga diapit dengan perumpamaan tentang hamba yang tidak berbelas kasihan. Dia hutang 10.000 talenta, tapi diampuni. Tetapi dia tidak bersedia mengampuni kawannya yang hutang hanya 100 dinar. Nah, perumpamaan ini bicara tentang kesediaan mengampuni mereka yang bersalah. Karena itu, bagian ini sebenarnya bicara tentang pengampunan, pemulihan, dan rekonsiliasi dengan saudara dalam iman yang sudah berdosa terhadap Anda atau yang sudah berada di jalan yang sesat. Maka di situ Yesus mengajarkan apa yang harus dilakukan untuk memulihkan relasi yang rusak oleh karena dosa, membawa kembali kepada perdamaian. Langkah pertama itu bersifat pribadi. Matius 18 ayat 15 mengatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika dia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Nah, dosa atau konflik antar pribadi dalam jemaat itu masalah yang serius. Karena itu Yesus mengajarkan bagian ini bahwa itu tidak boleh dianggap sepele. Orang Kristen harus berkomitmen untuk menjaga hubungan yang baik dan yang sehat di dalam damai. Bukankah karena alasan ini juga Yesus mati memberikan nyawanya? Agar kita pertama-tama diperdamaikan dengan Allah dan lalu diperdamaikan satu dengan yang lain. Jadi kita harus melindungi relasi ini dari dosa. Maka jikalau ada dosa dalam jemaat, itu perlu dibahas. Yesus menetapkan langkah awal adalah percakapan pribadi antara orang Kristen yang tujuannya adalah pengampunan dan rekonsiliasi. Ini adalah konfrontasi yang diperlukan, yang harus kita lakukan dengan rendah hati dan dengan kasih, sehingga kesalahpahaman itu dapat diselesaikan dan rekonsiliasi dapat tercapai dengan cara yang mencegah dosa itu menyebar kepada yang lain. Apakah ini selalu berhasil? Tidak. Maka Yesus mengajarkan jikalau ini tidak bisa diselesaikan pada tahap yang pertama, maka perlu melibatkan orang lain. Dalam ayat 16, Yesus berkata, jika dia tidak mendengarkan engkau, bawa seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara ini tidak disangsikan. Nah, tujuannya untuk menunjukkan keseriusan masalah ini yang perlu diselesaikan. Para saksi itu juga bisa memastikan bahwa masalah sudah ditangani dengan benar. Sekiranya masalah itu ya harus nanti lanjut kepada tahap yang berikutnya jika kedua langkah pertama ini gagal. Nah, 2 atau 3 orang saksi ini bisa berfungsi sebagai pihak ketiga yang objektif, yang dapat mendampingi dan terlibat dalam proses rekonsiliasi. Yesus tahu bahwa kadang ada orang yang sudah jatuh dalam dosa tapi tidak mau bertobat. Ini masalah serius dan perlu segera ditangani. Rasul Paulus juga peringatkan gereja di Korintus untuk menangani masalah dosa itu dengan cepat dan tepat. Jangan sampai sedikit ragi menghamiri seluruh adonan,
1 Korintus 5 ayat 6. Dosa yang dibiarkan diabaikan itu dapat merusak kesaksian gereja dan merusak hubungan dalam komunitas orang percaya. Apalagi jikalau mempengaruhi orang lain supaya mereka melakukan dosa yang sama. Sekiranya masalah tersebut bisa diselesaikan pada tahap yang kedua, itu yang paling baik, ya sangat baik. Mereka yang terlibat itu ada kelegaan, mereka bisa sepakat untuk ya sudah kita rahasiakan, kita janji untuk tidak mengungkitnya lagi. Tetapi kasusnya bisa saja malah lebih parah, sehingga harus lanjut ke langkah yang ketiga. Ini jauh lebih berat. Ayat 17 Matius 18 mengatakan jika dia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikan soalnya kepada jemaat. Dan jika dia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak kenal Allah atau seorang pemungut cukai. Nah, apa yang tadinya tertutup sekarang akan menjadi isu yang terbuka. Nah, disinilah kedewasaan rohani jemaat itu diuji. Pimpinan jemaat akan diberitahu terlebih dulu, sehingga usaha rekonsiliasi itu bisa diupayakan di tahap ini. Mungkin beberapa dari mereka sudah ikut dalam tahap yang kedua itu. Namun jika rekonsiliasi masih tetap belum tercapai, Yesus memerintahkan agar masalah tersebut dibawa ke hadapan jemaat. Apa alasannya? Yaitu dosa yang tidak ada pertobatan. Itu adalah masalah serius bagi orang yang menolak untuk mengakui dan meninggalkan dosanya itu. Pada tahap ini diupayakan sebisa mungkin untuk mencoba menjangkau saudara yang tersesat itu. Disinilah setiap orang yang ada hubungan dengan orang yang tidak mau bertobat itu dapat menjangkau orang tersebut dalam usaha memenangkan dia kembali. Maka disinilah gereja benar-benar diuji sebagai komunitas yang diampuni dan mengampuni. Saudara bisa bayangkan betapa besar sukacita yang memenuhi jemaat jikalau ternyata langkah ini akhirnya berhasil. Jikalau orang yang tadinya tidak mau bertobat datang untuk bertobat dan dipulihkan sepenuhnya kepada Tuhan dan jemaatnya. Seperti anak yang hilang, yang kembali kepada bapaknya. Akan ada sukacita, perayaan, ucapan syukur. Peristiwa seperti itu akan mengubah sebuah jemaat. Tetapi tidak selalu seperti itu. Yesus tahu hal ini, maka dia memberitahu murid-muridnya bahwa jikalau orang yang tidak mau bertobat tersebut menolak untuk mendengar atau menanggapi usaha perdamaian yang penuh kasih dari jemaat, maka gereja tidak punya pilihan lain selain menyatakan bahwa orang itu sudah memilih mengeraskan hatinya. Dan orang itu dikucilkan dari gereja karena dia sudah menolak meninggalkan dosa-dosanya dan tidak mau menerima pengampunan. Gereja tidak punya pilihan selain secara resmi mengeluarkan mereka dari persekutuan. Bukan berarti itu gereja kumpulan orang sempurna, bukan ya. Masalahnya adalah saudara yang berdosa itu tidak mau merendahkan diri dan meninggalkan dosanya. Bahkan jikapun orang itu harus dikeluarkan dari jemaat, jemaat tetap mendoakan dan tetap berusaha memenangkan orang itu kembali bagi Kristus. Nah, disinilah konteks ayat tersebut sering kita salah pahami. Yesus menjanjikan kehadirannya dengan cara yang unik. Coba saudara lihat ya, keseluruhan ayat ini, ayat 19-20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jikalau dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Lalu ayat 20, sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Yesus mengatakan dalam situasi yang sulit ini, jemaat bisa meyakini bahwa ada berkat penyertaan Tuhan bagi mereka yang mengupayakan hal ini. Mereka yang ambil keputusan berdasarkan firman Allah, mereka harus yakin bahwa mereka melakukannya dengan Yesus sendiri ada bersama dengan mereka. Yesus hadir secara rohani di tengah-tengah mereka. Inilah arti dan konteks sebenarnya dari ungkapan di mana dua atau tiga orang berkumpul. Ini tentang kehadiran Tuhan dalam masalah di tengah-tengah jemaat. Tentu benar bahwa Tuhan hadir ketika dua tiga orang percaya berkumpul. Tapi jangan lupa, satu orang percaya pun berdoa, Tuhan hadir secara pribadi. Maka kiranya kita boleh memahami ayat ini seturut dengan konteksnya. Tuhan memberkati.